Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang moderasi beragama menurut perspektif Al-Quran dan Hadis. Moderasi beragama dapat diartikan cara pandang kita dalam beragama secara modern, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumber. Sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya, menjauhi pusat atau sumber, menuju sisi terluar dan ekstrim. Dasar hukum Al-Quran tentang moderasi beragama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi wa in kanat sakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh perpindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan bahwa moderasi itu disebut juga dengan al-wasadiyah. Kata tersebut terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan yang tengah-tengah, atau yang standar, atau yang biasa saja. Adapun penjelasan tentang moderasi beragama menurut hadis dijelaskan dalam Sahih Bukhari nomor 3091. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id yang artinya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Nuh. Allah berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Lalu Nabi Nuh menjawab, sudah, wahai Rabbku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian? Lantas umat Nabi Nuh menjawab, tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi atasmu? Lantas Nabi Nuh alaihissalam berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah yang terbanyak kepada umatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah yang Maha Tinggi, dan demikianlah kami telah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 143. Menurut Kepala Pusat Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Dr. Ahmad Muadil, jika kami bicara moderasi beragama, tentu tidak terlepas dari hak asasi manusia. HAM dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Faktanya Islam sudah terlebih dahulu mengenal apa yang disebut dengan HAM. Hal ini dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah tahun 622 Masehi. Tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidato yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Arafah, merupakan dokumen tertulis pertama yang berisi nilai wacana dan konsesi HAM. Isi Deklarasi Madinah adalah dalam pidato ini Nabi Muhammad SAW antara lain menegaskan, sesungguhnya darah, harta benda dan kehormatan adalah suci atas kamu seperti sucinya hari hajimu ini. Dalam bulanmu, bulan suci Dzulhijjah ini,
dan di negerimu tanah suci ini. Kitab Sahih Muslim bin Bishar Al-Nawawi. Sementara itu, dunia internasional baru mengenal HAM ribuan tahun setelah adanya konsep HAM dalam dunia Islam yang sudah ada sejak abad ke-7. Secara universal, dunia internasional mengenal HAM baru pada tahun 1948. Sebaliknya, Islam telah mengenal lebih kurang 1316 sebelumnya. Oleh karena itu, sejatinya HAM bukanlah hal yang baru. Islam sudah mengenal HAM sejak ribuan tahun yang lalu. Masalah mendasar yang menghadapi pada saat hijrah dari Makkah ke Madinah adalah perbedaan latar belakang sosial dan tantangan sosial kaum Muhajirin dan Ansor, serta problem perbedaan identitas keberagamaan di dalamnya. Kaum Ansor memang dengan ikhlas menerima kaum Muhajirin, namun kehidupan sosial kaum Muhajirinnya juga patut dikelola agar tidak menjadi beban kaum Ansor. Selain hal itu, Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin juga menghadapi kenyataan dan tantangan baru dengan hijrah dari Mekah ke Madinah, yakni kenyataan untuk hidup berdampingan bersama masyarakat suku bangsa Arab yang belum masuk Islam dan kaum Yahudi yang sudah menjadi penduduk Madinah. Kaum Yahudi sebagai penduduk asli kota Madinah tentu kurang nyaman dengan terbentuknya masyarakat baru kaum muslimin. Potensi disintegratif dari ancaman kaum Quraisy Mekah yang sewaktu-waktu dapat datang menyerbu merupakan kenyataan lainnya yang tidak dapat diabaikan. Menghadapi perbedaan identitas kaum Muhajirin dan Ansor, Nabi Muhammad SAW memberikan sosialisasi moderanisme yang sangat tepat. Nabi Muhammad SAW berusaha menyatukan potensi dan kekuatan yang ada dengan semangat menyusun suatu masyarakat baru sebagai kesatuan sosial dan politik yang terus berkembang untuk menghadapi segenap tantangan dan rintangan yang berasal dari dalam dan luar. Jalan moderanisme Nabi Muhammad SAW jelas-jelas banyak mengalami tantangan. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin disatukan dari latar yang berbeda secara geografis, keimanan, dan adat istiadat. Sebelumnya bersatu membentuk masyarakat Islam baru di Madinah. Kaum Muhajirin adalah suku bangsa yang terbiasa dan kerap berselisih dan kemudian hijrah ke Madinah. Mereka berhadapan dengan masyarakat Madinah lainnya yang belum memeluk agama Islam dan bangsa Yahudi yang merupakan masyarakat di awal kota. Atas segala kerumitan relasi dan potensi perpecahan sosial tersebut, Nabi Muhammad SAW menulis sebuah perjanjian untuk membangun dan mengikat perbatasan antara kaum Muhajirin dan Ansor, kaum Yahudi Madinah. Dari suku Aus dan Khosraj juga turut mendatanginya. Analisis tentang moderasi beragama menurut Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber rujukan yang suci bagi umat Islam selaku pemegangnya. Tantangan global yang sekarang sedang melanda umat muslim di Indonesia dan di dunia adalah mengenai tentang moderasi beragama, yakni cara pemahaman terhadap agama yang tidak sesuai atau yang menyebabkan berpecah belahan karena berbeda-bedanya pemahamannya. Menurut Yusuf Qaradawi yang dianggap sebagai bapak moderasi beragama di dunia Islam menyatakan bahwa terjadi kericuan di kalangan umat beragama karena berlebih-lebihan dalam beragama, dan hal ini ditandai dengan sikapnya sebagai berikut, yakni fanatik pada suatu pendapat. Ia beranggapan bahwa pendapatnya lebih baik dan tidak mau melihat pendapat orang lain. Yang kedua, kebanyakan orang mewajibkan atas manusia sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Mereka membuat hukum sendiri dan tanpa ada dasar hukum yang jelas. Dan yang ketiga, memperberat yang tidak pada tempatnya. Mereka tidak bisa mengambil jalan tengah dari apa yang dilihatnya. Dan yang keempat, sikap kasar dan keras. Mereka kurangnya kasih sayang pada mereka dalam beragama. Dan selanjutnya adalah buruk sangka terhadap manusia yang menyebabkan kericuhan itu terjadi. Dan yang terakhir, terjerumus ke dalam jurang pengakhiran. Keenam hal di atas disebabkan karena pemahaman agama umat Islam yang ekstrim dan tidak seimbang, sehingga terjadilah kelebih-lebihan praktik dalam beragama. Salah satu contoh isu moderasi beragama di Indonesia adalah mahasiswi Hindu di Mataram lulus Magister Manajemen Pendidikan
pendidikan Islam. Namanya adalah Nikitul Mayoni. Nikitul Mayoni menjalani pendidikan S2-nya di Universitas Islam Negeri Mataram atau IN Mataram. Hal itu dilakukannya bukan perkara mudah lantaran dirinya sebagai mahasiswi beragama Hindu. Namun dia membuktikan bahwa bisa dan layak menyandang gelar sebagai Magister Manajemen Pendidikan Islam. Hadirnya Nikitul Mayoni dalam prosesi wisuda ini mendapat apresiasi dari Rektor UIN Mataram, Mas Muntahir. Mas memuji sikap Nikitul Mayoni yang tak pede bersanding wisudawan pasca sarjana lain yang beragama Islam. Tentu ini bisa dijadikan percontohan yang sangat baik terlebih lagi dalam konteks membangun moderasi beragama di Indonesia. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.